Salam, salam kasih, salam damai, salam bertemu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan, bahkan pujian yang memuliakan Tuhan, yang mengistiharkan bahwa kerajaan Allah kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Juwita, Suwito, dan Anderson Kalang yang telah melayani kita dengan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Adakah Anda sudah siap mendengar firman Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah bahkan mendengar pujian daripada tim pujian kita hari ini, bahkan persembahan dari Juwita dan Anderson. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Let's come to God. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Bapa yang empunya firman, dengan akal dan pikiran manusia, kami tidak dapat menyelami, dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak dapat mengerti rahasia kerajaan Tuhan. Oleh itu Bapa, pada hari ini kami mohon Roh Kudus, Engkau akan berkarya di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sewaktu hamba-Mu berkata-kata di hadapan Roh Kudus, Engkau bekerja dengan leluasa di dalam setiap hati kami. Baik yang hadir pada saat ini di Hall 4, bahkan yang jemaat Tuhan yang mendengar secara online. Keadaan kami tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Bahkan di akhir daripada ibadah ini, di akhir daripada kami mendengar firman Tuhan, firman Tuhan ini akan mendorong kami untuk kami bertindak, meresponi dengan benar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mendengar dan iman kami dikuatkan. Biarlah kami mendengar, iman kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya. Kalau saya minta kamu senyum dengan saya, kamu tidak dapat senyum kan? Tidak, saya tidak dapat senyum. Tapi senyum dengan hati kita, amin. Dengan mata sipit pun kebanyakan semua mata sipit di sini ya. Haleluya, termasuk saya sendiri. Anak-anak saya ketawa dengan saya. Kalau saya ketawa, mata dadi sudah tidak ada, hilang. Puji Tuhan, semua itu anugerah Tuhan. Saya suka dengan lagu mata sipit, mata bulat, rambut keriting, rambut lurus, hitam putih, semua adalah ciptaan Tuhan. Amin. Haleluya. Tentu your neighbor, lihat kiri kanan Anda hebat hari ini. Anda luar biasa hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, masa-masa ini jarang-jarang kita mendengar dorongan ataupun pujian daripada orang ya. Kita ya. Malah kita banyak mendengar kutukan. Malah kita banyak mendengar cacian ya. Sebagai umat Tuhan kita harus mendorong di antara sama lain. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita mengikut siri khotbah ataupun khotbah yang saya secara pribadi sampaikan selama ini, saya berbicara tentang waktu, saya berbicara tentang masa. Kalau Anda ingat, saya mulakan pada beberapa minggu yang lalu, pada bulan yang lalu berbicara tentang masa refreshing time, masa what do you call it, pemulihan, right? Refreshing, penyegaran, dan kemudian kita belajar tentang masa pemulihan, dan 2 minggu yang lalu kita belajar tentang masa anugerah. Saudara dan saudari, mau ataupun tidak, kita sedang berada dalam satu zaman, kita sedang berada dalam satu masa. Ya, saya juga percaya ya bahwa inilah waktu, inilah season, ini adalah satu musim yang sangat penting untuk kita mengerti, memahami zaman dan masa di mana kita berada sekarang ini. Banyak hal yang sudah terjadi di sekeliling kita. Ya, coronavirus. Ya. Semua kita tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kalau coronavirus ini tidak ada impact di dalam kehidupan kita. Saudara, ini saya rasa ini adalah satu hal yang sangat, we miss something so important. Kita terlepas daripada suatu yang suara Tuhan yang begitu besar, yang begitu lantang untuk kita hari ini. Tidak perlu kita tunggu coronavirus yang kedua.
Ya, walaupun dikatakan ada super spreader, saya pun tidak tahu apa itu super spreader coronavirus COVID-19. Ya, tapi saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, adalah sangat penting untuk kita memahami dan mengerti zaman ataupun masa. Dan hari ini saudara seperti yang kita lihat bahwa saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan yaitu masa penantian. Katakan bersama saya, masa penantian. Bagi saudara dan saudari jemaat Tuhan yang ada di live stream, ya, katakan bersama saya, masa penantian. Haleluya. Nah saudara, ini adalah satu season dan satu masa yang sangat penting. Nanti saya akan membawa kita melihat secara ringkas ya, bagaimana peredaran zaman. Ini khususnya bermula daripada karya penebusan, yaitu Yesus. Nah sebenarnya saudara dan saudari yang saya kasih, karya penebusan Yesus Kristus bermula daripada sejak penciptaan. Yaitu di mana Adam dan Hawa telah berdosa. Ya, mereka telah jatuh dalam dosa. Maka Tuhan telah mengorbankan binatang. Ya, permulaan itu adalah korban yang pertama untuk menutupkan segala ketelanjangan malu mereka. Ya, daripada itulah ya Tuhan sejak itulah redemption history, sejarah penebusan itu terjadi sampai hari ini. Nah, kita akan lihat itu saudara. Dan sebelum itu, the big idea, ya, idea besar yang saya ingin kongsikan hari ini adalah tentang akhir zaman. Haleluya. Pada akhir zaman Tuhan sedang melakukan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu penampian. Ya, saya tidak ada perkataan yang lebih bagus daripada penampian, tapi kita semua tahu apa itu penampian. Ya, nanti saya akan jelas, ya, dari segi konteksnya. Nah, penampian ini saudara adalah bukanlah penghakiman, belum lagi penghakiman. Nanti saya akan jelaskan. Dan penampian ini dilakukan secara besar-besaran atas seluruh umat manusia. Ya. Dan penampian ini adalah seperti menampil lalang dari gandum, ya, memisahkan kambing dan domba, orang fasik dan orang warak ataupun orang benar, dan menjauhkan orang-orang cemar daripada orang-orang yang benar. Kita akan lihat sebentar nanti. Nah, kita terlebih dahulu melihat kepada teksnya, ya, di dalam Matius yang saya ambil ayat yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ya, Anda boleh lihat di dalam terjemahan ini yang saya sudah sediakan. Matius 3, 11, 12. Boleh kita baca bersama-sama? Dengan suara yang kedengaran, supaya sampai mereka yang live stream boleh dengar suara kita. Boleh? Haleluya. Haleluya. 1, 2, 3. Aku membaptismu dengan air untuk menunjukkan bahwa kamu telah bertobat. Tetapi dia yang datang selepasku akan membaptismu dengan Roh Kudus dan api. Dia lebih berkuasa daripadaku, membawa, maksudnya pun aku tidak layak. Ayat yang ke-12, tangannya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan membersihkan tempat pembantingan dan mengumpulkan gandum dari dalam jelapangnya. Tetapi sekam akan dibakarnya di dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Haleluya saudara. Kalau kita melihat konteks daripada teks ini, kita melihat bahwa Yesus ini dalam Matius 3, pasal 3. Dia belum berbicara lagi tentang masa akhir zaman yang diceritakan di dalam bab yang ke-24. Dari awal-awal lagi, ya. Dan ini dia berbicara tentang pelayanan Yohanes, ya, dan ini berbicara tentang satu keadaan yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita akan lihat saudara bahwa ada 3 jenis baptisan. Ya sebelum itu ya, saya secara pribadi, walaupun saya sebagai pastor, sebagai hamba Tuhan, saya tidak begitu memahami dan mengerti connection di antara baptisan air, baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Ya. Bahkan kita dapat ada pengertian yang tersendiri, bahkan kita campur aduk, ya. Nah, waktu saya menyelami firman Tuhan ini ada satu pencerahan yang sangat luar biasa bagi saya secara personal. Bahwa baptisan, 3 baptisan ini menceritakan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa ini adalah satu keadaan ataulah satu musim yang sangat penting yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Amin. Haleluya. Nah,
kita akan lihat diagram ini. Ya, 3 baptisan ini saudara adalah baptisan yang pertama adalah baptisan penebusan, baptisan air, di mana kita bertobat daripada dosa kita, maka kita dibaptis. Bukan sebaliknya, kita dibaptis dulu baru bertobat, tidak. Bertobat dulu baru dibaptis. Tanda kita telah bertobat adalah baptisan air. Semasa MCO ini ada beberapa orang telepon saya, ya, minta dibaptis. Saya katakan minta maaf karena kita belum lagi boleh buat seperti itu. Harap-harap ya kita ada kebenaran, boleh buat acara-acara yang seperti ini, ya. Dan dia katakan, pastor saya mau dibaptis minggu depan. Ya saya paham excitementnya karena dia tahu. Dia sudah mengenal kebenaran, dia sudah baca firman Tuhan, dia sudah banyak dengar khotbah tentang baptisan. Saya katakan, it's okay. Ya, tidak apa-apa. Ya. Apa yang penting adalah iman kamu. Ya, mungkin dia takut mati sebelum dibaptis, dia takut mati nanti tidak masuk surga. Tidak, saudara. Yang melayakkan kita masuk surga adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Tetapi baptisan itu penting. Ya. Baptisan itu adalah tanda, firman Tuhan berkata, adalah tanda pertobatan kita. Amin. Kalau Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan Anda menolak baptisan, berarti saudara, Anda belum bertobat sesungguhnya. Nah, kita lihat ayat ini dalam ayat yang ke-11. Ya, Matius 3 tadi. Aku membaptismu dengan air untuk menunjukkan bahwa kamu telah bertobat. Saya mendorong anak-anak muda, bagi Anda yang live stream juga. Kalau Anda belum dibaptis, ini firman Tuhan. Bahkan Yesus sendiri memberi diri untuk dibaptis. Saya tidak tahu Anda, tapi pengalaman saya sebagai waktu saya dibaptis, saya mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Itu pengalaman gradual, pengalaman yang berterusan di dalam kehidupan. Ya. Tetapi dia yang datang selepasku akan membaptismu dengan Roh Kudus dan api. Ini kata-kata siapa? Yohanes Pembaptis. Dia katakan bahwa dia datang membaptis dengan air untuk menunjukkan bahwa kamu telah bertobat. Tapi dia refer kepada siapa? Dia itu adalah Yesus yang akan datang. Dan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Dia lebih berkuasa daripada aku, membawa kasutnya pun aku tidak layak. Nah, kalau kamu melihat diagram di sini, saudara, ada 3 musim ataupun ada 3 season di sini, yaitu penebusan. Yesus telah menyatakan rancangan penebusannya, karya penebusannya yang besar dalam hidup kita, bahwa dia sudah mati di kayu salib, ya, dan itu it's done, it is finished, itu sudah selesai. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib itu, saudara, itu sudah sempurna adanya. Dan kita beralih kepada satu season, yaitu anugerah, masa anugerah. Kalau Anda ada bersama saya dalam ibadah waktu saya menyampaikan masa anugerah, saya tidak perlu ulangkan lagi. Ini adalah masa anugerah, masa yang sangat istimewa, yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, bahkan kepada seluruh dunia, supaya kita dimurnikan, kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Dan itu salah satu peristiwa yang terjadi pada masa zaman anugerah ini, yaitu pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu diaktifkan di dalam kehidupan orang percaya, sehingga saat itulah muncullah gereja Tuhan. Saat itulah maka umat Tuhan berani untuk menginjil. Maka saat itulah umat Tuhan mempunyai kuasa, mempunyai keberanian untuk menyatakan Injil kerajaan Tuhan. Bahkan dalam masa anugerah ini, saudara, Roh Kudus bekerja. Amin. Roh Kudus sedang mengerjakan setiap kebenaran, setiap firman yang pernah kita dengar dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang sedang bekerja dengan leluasa dalam hidup kita hari ini, yang mengingatkan tentang kehidupan kita. Roh Kuduslah yang sedang membawa kita kepada kebenaran. Roh Kuduslah yang sedang memperlengkapi kita hari ini. Roh Kuduslah yang sedang memperlengkapkan diri kita untuk satu masa yang sangat penting, yaitu ini yang kita kongsikan hari ini. Inilah fokus saya hari ini, yaitu masa penantian.
masa penampian ini saudara adalah sangat penting. Ya, di mana masa penampian ini adalah satu masa yang dikatakan kita dibaptis di dalam api. Nah, api saudara semua tahu apa itu api. Pernah nampak api? Semua pernah nampak api kan? Ya. Api itu panas, api itu membakar, api itu membinasakan, ya. Api itu akan memurnikan. Api itu Petrus mengatakan bahwa api itu memurnikan seperti emas yang harus melalui api untuk membuktikan kemurnian emas itu. Sama ada dia tulen ataupun tidak, ya. Dan inilah yang dikatakan penampian. Ya, kita akan lihat lebih dalam. Nah, saya akan menjelaskan lagi. Apakah itu masa penampian? Nah, semasa penampian ini saudara, disitulah kita akan ditampi, disitulah akan terjadi satu pemisahan, disitulah terjadi satu selection, disitulah terjadi satu keadaan di mana kita ditentukan sama ada kita diangkat ataupun akan terus hidup juga, tetapi kita akan masuk di dalam satu season, satu keadaan, satu zaman, satu kairos, yaitu masa akhir zaman. Banyak orang Kristen keliru akan hal ini saudara. Ya, memang Alkitab sudah menyatakan sejak dulu lagi, sejak dia tulis tentang akhir zaman. Tapi kita perlu mengerti kronologinya. Nah, setelah kita melalui api, disitulah kita harap supaya apabila kita melalui saat penampian, saya dan Anda akan diangkat, yaitu pengangkatan, raptured, supaya kita tidak perlu melalui masa kesusahan besar itu. Ya, kesusahan besar itu saudara sangat dahsyat, sangat mengerikan. Karena apa terjadi? Ada kesengsaraan besar, akan ada terjadi hukuman dunia, akan terjadi penganiayaan yang tidak pernah dialami sebelum ini. Penganiayaan besar, bahkan antikristus akan berleluasa. Dengan iman yang kita ada hari ini saudara, saya percaya, saya belum yakin kalau saya masuk di dalam musim ini. Karena iman saya tidak kokoh. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya sekarang berada di zaman anugerah. Zaman yang Tuhan berikan untuk saya mempersiapkan diri saya. Zaman di mana saya mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saya. Untuk mengerjakan kekudusan dalam hidup saya. Supaya apabila masa penampian ini datang nanti saudara, saya sangat pasti saya akan naik ke surga bersama dengan saleh-salehnya. Haleluya. Ini merupakan kerinduan kita kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena kita tidak akan tahan di masa kesengsaraan besar ini. Kesengsaraan yang tidak pernah terjadi sebelum ini saudara. Haleluya. Walaupun orang yang belum bertobat pada waktu itu, orang yang belum percaya pada waktu itu masih hidup. Tapi mereka diberikan kesempatan. Tetapi they have to go through this kesengsaraan besar. Ya. Dan barulah Yesus datang untuk kedua kali dan inilah masa penghakiman. Mungkin kalau ada waktu nanti saya akan kongsikan ini season yang seterusnya, masa penghakiman. Nah, kita lihat firman Tuhan di dalam ayat yang ke-12. Dia berkata, tangannya memegang nyiru untuk menampi. Dia sudah menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu sedang memegang nyiru penampi. Ya, dia akan membersihkan tempat pembantingan dan mengumpulkan gandum di dalam jelapangnya, tetapi sekam akan dibakarnya di dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Wah, api yang tidak dapat dipadamkan itu adalah api penghakiman. Ya. Tapi penampian adalah api juga, ya. Kita dibaptis di dalam baptisan penampian. Ya. Nah, kita lanjut kepada penampian. Kita akan fokus kepada apa itu penampian. Penampian ataupun menampi ya, adalah satu alat yang digunakan untuk memisahkan di antara gandum dan sekam ataupun beras dengan sekam. Ya. Kalau Anda pernah sebagai peladang ataupun petani Anda paham, ya, pernah menuai, pernah melakukan proses seperti ini. Saya bersyukur karena saya punya pengalaman menuai, menanam padi di ladang, di sawah ataupun di padi bukit. Saya ada pengalaman.
Ya, saya melihat itu. Dan saya ikut proses ini. Ya. Nah, ini adalah gambaran Yesus datang dengan penampi. Dia datang dengan nyiru penampi, ya, untuk memisahkan antara umat yang percaya kepadanya dan orang yang menolaknya. Dan apa yang terjadi? Orang yang menolaknya akan dibakar dalam api neraka. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa asli penampi ataupun menampi adalah bahasa Yunaninya Python, nah, macam Python ular, nah, Python, ya, itu adalah dalam bahasa Inggrisnya winnowing fox. Ada dua terjemahan winnowing fox ataupun winnowing fan, tapi dia lebih kepada winnowing fox. Itulah gambarannya mereka gunakan fox, itu fox ya, menampi untuk memisahkan daripada sekam dengan gandum. Nah, dalam konteks kita hari ini adalah ini gambar orang Ulu di Sabah, Sarawak. Ya, kalau suku kami, saya rasa Kelabit juga sama, kami panggil Rinu. Ya, Rinu itu kami gunakan untuk menampi. Ya, saya belajar menampi dari ibu saya, tapi sampai hari ini tidak pandai. Ya, semua terkeluar. Itu ada perlu skill untuk menampi, ya, dan menampi sehingga sekam itu keluar dan beras itu yang tinggal di dalam penampi itu. Ya, kalau dalam konteks kita Malaysia kita paham nyiru penampi, paham? Mungkin anak-anak muda ini belum pernah, dia hanya nampak nasi saja di dalam piringnya, tapi tidak pernah melihat proses bagaimana menampi ini. Kalau secara tradisional dulu banyak prosesnya, lebih daripada 10 proses. Sampai dulu tidak ada mesin penggiling beras, sehingga kita gunakan apa itu? Kami panggil tufa, itu lesung, ya, untuk memisahkan, untuk mengeluarkan hempas padi itu, ya, hempas ya. Ya, tapi saya membawa kita untuk connect konteks ini. Pada konteks dahulu, pada perjanjian lama dahulu, orang Israel ataupun petani dulu mereka menggunakan winnowing fox. Mereka gunakan penampi yang seperti fox itu, seperti gerpu besar itu. Ya, tapi hari ini kita di Malaysia kita boleh faham ini karena kita ada tradisi menampi, ya, yaitu memisahkan. Ada juga kita gunakan itu untuk kita panggil, kita buat dari lebih atas seperti ini supaya angin bertiup. Angin itu kan tiup sekamnya, ya, karena sekam itu akan lebih ringan daripada padinya, ya. Dan saya waktu kecil itu mak saya suruh saya bersiul, karena kononnya kalau bersiul angin datang, gitu ya, supaya memisahkan. Nah, the idea apa yang saya ingin kongsikan hari ini adalah kita tahu idea penampian. Itu adalah basically tentang pemisahan. Nah, saudara dan saudari jemaat Tuhan yang saya kasih, kita sudah paham, kita akan masuk selepas masa anugerah. Karena saya katakan bahwa masa anugerah ada deadline, ada due date-nya. Kita enjoy masa anugerah hari ini, saudara, amin. Bahkan kita di DMC, kita bersyukur kita boleh datang ke gereja secara fisikal hari ini. Ya, saya berkomunikasi dengan gereja-gereja lain, pastor-pastor khususnya gereja bahasa Malaysia. Bukan saja gereja bahasa Malaysia, ya, masih banyak gereja yang masih takut untuk datang untuk bertemu. But for whatever reason banyak gereja belum dapat bertemu seperti kita hari ini, ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa masa anugerah ada deadline, ada masa tutupnya. Walaupun kita enjoy hari ini, saudara, kita enjoy worship, kita enjoy freedom kita enjoy kebebasan kita di dalam Tuhan. Tapi jangan kita salah gunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita salah gunakan masa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ada satu ahli teologi berkata, yaitu Dietrich Bonhoeffer. Dia katakan bahwa dia menentang satu teologi yaitu cheap grace. Karena banyak orang hari ini, saudara, memperlakukan kasih karunia Tuhan itu dengan mudah. The grace of God is not cheap.
Pemberian Tuhan itu percuma, tetapi itu tidak cheap. Sesuatu yang percuma itu, saudara, itu tidak berarti itu murah. Amin. Ya. Anugerah itu Tuhan besar. Jadi harus kita mengambil iktibar. Kita mengambil serius akan masa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Masa anugerah yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi. Kepada Anda secara pribadi. Kepada keluarga Anda secara pribadi. Kepada bangsa dan negara kita secara pribadi. Kita ambil, kita gunakan masa anugerah ini dengan sebaik yang mungkin. Amin, saudara. Karena ada suatu waktu nanti. Saya tidak tahu bila masa itu. Tapi saya sangat percaya kita sedang menuju kepada satu masa, itu masa penampian. Karena apabila masa penampian itu muncul, saudara, sudah tidak ada masa anugerah untuk kita lagi. Kita masuk dalam satu masa penampian. Mau ataupun tidak, kita akan dipisahkan. Nah, dengar baik-baik. Firman Tuhan ini keras. Firman Tuhan ini tegas untuk kita hari ini. Penampian itu, saudara, bermula daripada kita. Ia harus bermula daripada gereja. Karena Yesus telah mati untuk gerejanya. Amin, saudara. Kita ini yang akan disaring dahulu. Kita ini yang akan disaring. Gereja Tuhan ini dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 berkata, sudah tiba masanya penghakiman dimulai. Sudah tiba. Ini 1 Petrus. Petrus berkata, sudah tiba. Dan pertama-tama dihakimi ialah umat Allah sendiri. Siapa yang dihakimi? Siapa yang disaring dulu? Siapa yang ditampi dulu? Adalah gereja Tuhan, saudara. Karena apa? Karena Tuhan telah mempercayakan Injilnya kepada gereja. Karena Tuhan telah mempercayakan firman itu kepada gereja. Karena Tuhan telah mempercayakan kerajaan Allah. Dia telah menyatakan rahasia kerajaan Allah itu kepada gereja. Maka dengan itu dia mempertanggungjawabkan gereja saya dan Anda. Nah, apabila saya bercakap tentang gereja, I'm not talking about the gedung, bangunan. I'm talking about you and I. We are the gereja, amen. We are the gereja. Tuhan telah mempercayakan Injil kepada kita. Tuhan telah mempercayakan kebenaran firman Tuhan kepada kita. How do we handle the word of God? Bagaimana kita handle firman Tuhan dalam hidup kita, kebenaran? Adakah itu untuk kita sendiri sejak shock sendiri? Oh, saya tahu saya sudah diselamatkan. Saya mati besok, saya tahu saya diselamatkan. That's it. Cukup. No. Kita tahu kita masih ada teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Amin. Kita tahu ada ahli-ahli keluarga kita yang sudah murtad. Kita tahu bahwa ada ahli keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. What you have done. Apa yang kita sudah lakukan? Ya, apa yang kita sudah lakukan? Jika penghakiman itu dimulai dengan kita, bagaimana kesudahannya orang yang tidak mentaati Injil daripada Allah? He is referring to you and I. Karena dia sudah mempercayakan Injil itu kepada kita. Saya dan saudara sudah mendengar Injil, saudara. Kita sudah mendengar berita baik. Kita sudah mendengar Yesus Kristus telah mati untuk kita. Untuk menebus kita dari dosa. Apa yang kita sudah lakukan dengan Injil itu? Sudahkah kita kongsikan Injil itu kepada jiran kita? Haleluya. Haleluya. Ya. Ada kita sudah mengkongsikan Injil itu kepada teman sekerja kita yang duduk berdepan dengan kita di satu office? Nanti di sorga nanti mungkin teman kita lihat, oh kita bertahun-tahun di satu office, tapi kamu tidak pernah menceritakan tentang Yesus kepada saya. Bermula daripada jiranmu, saudara. Jiran saya kongsikan firman Tuhan, saya kongsikan Injil kepada dia. Dia sudah hampir-hampir. Dan ada jiran baru lagi, mereka sudah masuk hari ini, semalam. Dan saya katakan dengan istri saya, ini adalah ladang kita. Yang sebelah kanan sudah, yang sebelah kiri lagi. It's not easy, no. Tapi inilah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda. Secara pribadi, bagaimana kesudahannya bagi orang yang tidak mentaati Injil daripada Allah. Dalam arti kata lain, bagaimana kesudahannya bagi orang Kristen yang tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Apa kesudahannya? Dan
Jika orang benar pun susah diselamatkan. Wah, ini mengerikan. Lihat ke kalimat firman Tuhan ini. Waktu saya melihat bagian ini saudara, saya menjadi takut sedikit. Jika orang benar pun sukar diselamatkan. Apa jadinya orang yang ingkar dan yang berdosa? Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang akan terjadi pada masa akhir zaman ini, yaitu penampian, pemisahan di antara lalang dan gandum, di antara kambing dan domba, di antara orang benar ataupun orang berdosa. Kita tidak boleh miss daripada season ini saudara. Dari satu proses ini. Nah, persoalan saya, bagaimana dengan orang yang setengah-setengah imannya? Bagaimana dengan orang yang setengah-setengah imannya? Bagaimana dengan orang yang half-half? Kamu pernah nampak orang yang half-half? Ada istilah bahasa Malaysia setengah tiang. Apa arti setengah tiang? Setengah tiang itu orang yang tidak normal. Jadi bayangnya orang yang setengah-setengah ini, saudara, orang yang neither here or there. Orang yang tidak ada pendirian. Orang cakap, oh ini bagus, oh itu bagus. Orang katakan, oh mari kita lihat ini kita lihat ini. Orang yang tidak ada pendirian. Nah, orang yang tidak ada pendirian ini hati-hati saudara, karena dia tidak akan bertahan semasa melalui masa penampian. Ingat tadi 1 Petrus mengatakan bahwa orang benar pun susah diselamatkan. Jadi saudara dan saudari, message hari ini untuk mengingatkan kita to be serious with our faith. To take our faith seriously. To take Jesus seriously. Untuk mengambil pelayanan kita sebagai serius di hadapan Tuhan. Ya mungkin kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, kita sudah penat. Ya, saya terus terang, saya penat. Semasa MCO ini selepas 3 bulan saya betul-betul penat saudara. Ya, karena bertungkus lumuskan kita tahu, semua kita penat. Ya. Bagaimana dengan orang yang setengah-setengah? Cek diri kita, ada kita di setengah-setengah. Ya. Mengaku Kristen tetapi tidak mengaku ketuhanan dan kuasa Tuhan. Ini sangat banyak terjadi. Tapi tidak ada yang di sini seperti ini, amin. Haleluya. Kita percaya, kita orang Kristen, tapi pada masa yang sama kita percaya ketuhanan Tuhan Yesus. Artinya saudara, kalau kita ada masalah, lari kita di mana? Kita pergi kemana? Di kampung kami saudara, kalau ada masalah larinya kemana? Kalau udah sakit-sakit, larinya kemana? Ke Bomo. Saya tidak tahu tempat kamu. Kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku diri kita percaya, tetapi kita tidak percaya kuasa Tuhan itu. Kalau sakit, oh kita tidak berdoa. Kita cari Panadol dulu. Saya cakap itu tidak salah, ya. Tapi saudara, di mana, where do we place our faith and trust in God? Contoh yang kedua adalah dual personality ataupun 2 personality lah. Ya. Penampilan luar rohani tetapi hati busuk. Saya tidak referring kepada siapa-siapa, saya ini general statement. Ya. Kita bercakap seperti pendeta, seperti hamba Tuhan. Oh, quoting the Bible, wah luar biasa. Kalau argue itu, wah ayat firman Tuhan itu keluar. Kalau saya lihat dalam sosial media, pandai gunakan ayat-ayat firman Tuhan lagi untuk hit somebody. Ya, tapi kelakuannya seperti apa? Seperti penjahat, perompak. Dalam gereja seperti malaikat, tetapi di luar seperti Mr. S. Sorry. Ya. Ya. Tidak konsisten. Rajin melayani, tapi rajin juga berbuat dosa. Ini dual personality. Ya. Status iman yang tidak jelas. Bahkan status dirinya, hidup yang tidak jelas, saudara. Saya ini perempuan ke lelaki ya? Kira-kira kamu saya ini apa ya? Saya ini orang Kristen kah ataupun orang apa ya? Kalau status kita tidak jelas, saudara, ini bahaya. Apalagi status iman kita tidak jelas. Orang katakan ada satu pengajaran hari ini relativism.
itu semua sama. Semua sama, Pak. Yang penting kita jangan bunuh orang, jangan buat jahat, itu semua bawa ke surga. No, tidak ada. Dalam Alkitab tidak mengajar kita seperti itu. Hanya satu-satunya jalan keselamatan dan hidup adalah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kita. Tidak ada relativisme. Tidak ada yang seperti itu. Semua sama. Ada beberapa kali saya ikut Grab. Ya, saya bercerita, saya akan ambil masa untuk bercerita dengan pemandu Grab. Ya, ada yang terus terang, saya tidak percaya apa-apa. Semuanya sama. Saya tidak percaya apa-apa. Ya, saya katakan tidak. Tidak semuanya sama. Berani kita bercakap seperti itu, saudara? You are not offending them. You are just telling them the plain truth. Ya. Kalau ada yang katakan semuanya sama, saudara, harus Anda membuat pendirian. Katakan, no, tidak semuanya sama. Mungkin Anda adalah orang yang pertama yang menyatakan hal itu kepada mereka. Itu akan membuat mereka berpikir. Ya, introduce Jesus to them. Jangan menjadikan hidup kita, ya, iman kita tidak jelas dalam hidup kita. Yang keempat, menjaga status quo kita. Kita pemimpin, kita tetap ke gereja juga, tapi gaya hidup kita duniawi, saudara. Ya. Tetap ke gereja, tetap pelayanan juga. Ya, masih pelayanan, aktif pelayanan, tetapi masih simpan berhala di rumah. Saya banyak cerita, saya banyak contoh seperti ini orang yang saya kenal. Mau menjadi pemimpin, tetapi pada masa yang sama ada berhala-berhala. Menggunakan mulut untuk menyembah Tuhan, menggunakan mulut yang sama untuk mengumpat dan gosip-gosip. Gosip-gosip. Tangan kanan memberi persembahan, persepuluhan, tangan kiri melakukan memerah sujud atau melakukan kejahatan. Ini sebagai contoh saja ya. Apa yang terjadi di akhir zaman ini, saudara? Saya simpulkan ada 5 penyakit orang Kristen di akhir zaman. Dan penyakit inilah yang akan membuat mereka disqualify di dalam masa penampian dan pemisahan itu nanti. Yang pertama adalah miskin kasih. Ini yang terjadi di akhir zaman ini. We don't care. Kita tidak peduli. Kita tidak mengasihi. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada 7 gereja di dalam Wahyu. Kembalilah kepada kasih yang semula. Amin. Kalau kita miskin kasih, saudara, kita datang kepada sumber kasih itu, Yesus. Jangan kita menagih kasih di luar sana. Karena kasih hanya kita dapat temukan di dalam Yesus. Kompromi dengan ajaran-ajaran sesat. Banyak ajaran-ajaran sesat hari ini, saudara. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalau kamu tidak sure dengan ajaran itu, boleh cek dengan kita sebagai pemimpin gereja. Ya, jangan kamu ambil semua. Bahkan hati-hati dengan lagu-lagu yang kita dengar, saudara. Karena setiap lagu-lagu itu ada backgroundnya. Ya. Saya tidak pergi ke dalam ini, saudara. Tapi ini semua hal yang kita tahu, yang kita semua sadar. Yang ketiga, saudara, menjadi orang Kristen yang suam-suam. Ya. Panas tidak, sejuk tidak. Ya. Menjadi orang Kristen yang agamawi. Wah, nampak spiritual seperti yang saya katakan tadi. Di luar semuanya, wah, haleluya, puji Tuhan terus. Nyanyi terus, nyanyi rohani terus. Dalam mulutnya pun nyawa puji Tuhan. Agamawi. Melakukan semua apa yang agamawi. Tidak semestinya, saudara, itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus, kalau kita lihat Yesus, waktu dia melayani, dia selalu menentang orang yang agamawi. Karena orang agamawi tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Haleluya, saudara. Saya tidak mau kelihatan agamawi kalau hidup saya tidak benar dengan Tuhan. Memelihara berhala-berhala dalam hidup. Saya tidak tahu, saudara, apakah berhala dalam hidupmu. Saya pasti Anda tahu. Ada berhala-berhala yang boleh menghalang pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah mati rohani ataupun menjadi duniawi. Dia datang ke gereja juga, tetapi dia hanya untuk memenuhi syarat saja. Ya. Supaya pastor nampak dia, oh pastor saya datang ya dia ambil attendance saja. Ya. Oh, oke, pastor sudah tinggal semua. Saya tidak ambil attendance. I don't care whether you come or not. Ya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Inilah waktunya, masa, zaman, masa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bangkitkan ini semua. Untuk kita keluarkan dari semua penyakit ini. Supaya kita dipulihkan daripada semua penyakit yang menghancurkan kita. Yang akan disqualify kita apabila kita melalui masa penampian. Ingatlah saudara bahwa masa penampian akan segera datang. Akan segera datang. Saya tidak tahu besok, lusa dan seterusnya. Saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan berkata, ia akan segera datang. Jadi apa yang kita buat saudara? Ini adalah masa penentuan surga ataupun neraka. Dalam Matius 13, 40 sampai 42, ini adalah penjelasannya. Dikatakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan di dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat keretakan gigi. Orang yang benar akan bersinar laksana matahari dalam kerajaan Allah Bapa mereka. Sesiapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Secara kesimpulan saudara, sebelum saya minta tim worship untuk sedia. Sebagai respon, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Secara sederhana saja saudara, saya mau supaya kita merespon dalam 2 teks yang saya pilih ini. Itu dalam Markus 1 ayat yang ke-15. Yesus berkata, sudah genap masanya. Dan kerajaan Allah hampir tiba. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Respon kita yang pertama saudara, lain dan tidak bukan bertobat. Jarang-jarang gereja hari ini saudara berkhotbah tentang bertobat. Karena banyak orang tidak mau dengar. Kalau cerita tentang bagaimana untuk berjaya, berhasil, banyak orang mau dengar. Tapi gereja adalah tempat untuk mengingatkan, untuk mempersiapkan jemaat Tuhan untuk masa penampian ini. Mesias gereja pada akhir zaman ini haruslah mesias bertobat. Amin. Karena inilah kunci. Inilah kunci untuk kita mendapat kunci untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Yang kedua di sini adalah percaya kepada Injil. Very simple. Put your heart, put your trust dalam Injil. Injil itu adalah pengharapan. Injil itu adalah kekuatan kita. Amin saudara. Ya kita sudah banyak mendengar firman Tuhan tentang pengharapan. Ya khotbah siri yang disampaikan oleh Eldaan. Ya, bahkan minggu lalu juga saya ditegur oleh Tuhan. Tentang firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama minggu lalu. Percaya kepada Injil. Yang kedua dalam Wahyu 3 ayat yang ketiga, ingatlah semula segala yang telah diajarkan kepadamu dan segala yang telah kamu dengar. Perkara yang ketiga yang harus kita buat adalah ingat. Kita sudah mendengar banyak firman Tuhan kan? Remember, ini sangat penting untuk kita mengingatkan apa yang kita sudah pelajari. Ingat segala sesuatu yang kita pelajari. Firman Tuhan itu saudara bukan untuk disimpan. Tapi itu adalah untuk diingat, untuk dilakukan. Segala yang telah kamu dengar, yang keempat adalah patuhilah segalanya dan bertobatlah. Firman Tuhan itu saudara bukan hanya untuk didengar. Tapi firman Tuhan itu adalah untuk dilakukan. Firman Tuhan itu akan menjadi berkuasa dalam hidupmu apabila engkau put into practice. Amin. Firman Tuhan itu akan bekerja dengan luar biasa dalam hidupmu apabila kita melakukan, mematuhinya. Walaupun itu sederhana saudara. Tapi itu akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, dia ulang sekali lagi, bertobatlah. Message pertobatan saudara, masa penampian adalah masa pertobatan. Mari kita ambil masa ini saudara. Mari kita duduk kepala kita berdoa. Ambil masa 1-2 menit ini. Dan dengar suara ini, dengar firman Tuhan ini. Dia katakan, jika tidak, aku akan datang kepadamu sebagai pencuri. Sebagai pencuri maksudnya saudara, kita tidak duga. Bila masanya datang, kamu tidak mungkin tahu saatnya aku datang. Tuhan memberikan kita masa anugerah. Masa ini adalah masa anugerah. Karena dia sedang mempersiapkan gerejanya. Dia sedang mempersiapkan umatnya. Untuk melalui satu masa, yaitu masa penampian. Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Firman-Mu sangat sederhana tetapi punya kuasa.
Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini yang disampaikan dengan sederhana akan mengingatkan kami Tuhan bahwa masa sudah genap dan masa kerajaan Allah hampir tiba. Marilah kami mengambil kesempatan ini, masa ini untuk bertobat dari segala kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mendorong Anda semua dalam sikap berdoa. Baik engkau yang ada di rumah, yang live stream. Sesibuk apapun Anda hari ini, mungkin ambil masa 1-2 menit ini. Merenungkan hidupmu di hadapan Tuhan. Sudahkah engkau bertobat dalam hidupmu? Sudahkah engkau benar-benar percaya kepada Injil keselamatan Tuhan? Sudahkah engkau mengambil serius tentang kepercayaanmu, tentang imanmu? Sudahkah engkau memberi dirimu sesungguhnya kepada Tuhan? Adakah engkau selama ini serius tentang hal kekudusan? Jika belum engkau serius, inilah waktu dan masa anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita datang kepadanya, untuk kita bertobat, untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Adakah engkau serius di dalam panggilanmu selama ini? Saya sangat percaya Tuhan memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang tertentu untuk diri kita. Baik dalam pelayananmu, mari kita datang kepada Tuhan. Sorry Lord, I've not been serious with you Lord. Minta ampun, minta maaf dengan Tuhan. Dan marilah kita kembali mematuhi setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Saya mendorong Anda untuk ambil masa ini bertobat di dalam doamu masing-masing saat ini. Oh, haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Haleluya, thank you Jesus. Masih dalam sikap berdoa. Engkau berdoa di dalam hatimu. Engkau berdoa di dalam hatimu saat ini. Jika kau perlu bertobat, bertobat. Katakan kepada Tuhan, Lord, sorry Lord. I want to come back to you. Oh haleluya Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya Jesus. Thank you Lord, we bless your name. Terima kasih Tuhan karena akan memberikan kami kesempatan hari ini untuk mendengar firman-Mu. Untuk kami melihat diri kami lebih dalam. Sejauh manakah kami sudah bersedia jika masa penampian itu sampai? Are we ready? Hallelujah Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika engkau belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan engkau mendengar firman Tuhan hari ini, engkau berkata, "Yes Lord, saya mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya." Dimanapun engkau berada, baik engkau ada di rumah ataupun ada di hall ini, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan engkau katakan, "Yes Lord, saya mau menerima engkau." Engkau boleh berkata, "Saya percaya bahwa engkau telah mati untuk saya. Engkau telah menebus dosa saya. Dan hari ini saya mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya." Saya sangat percaya jika engkau lakukan itu dengan iman, engkau akan mengalami suatu perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Jika selama ini engkau tidak serius dalam hidupmu, engkau belum tahu apa itu bertobat, hari ini engkau sudah mendengar firman Tuhan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Engkau katakan, "Yes Lord, forgive me, ampuni saya." Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Meteraikanlah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam dan di atas nama, di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap supaya kita akan bertemu kembali di minggu hadapan pada masa yang sama. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat hari Minggu.